Jadi menyikapi kasus penganiayaan seorang ustadz oleh oknum kepala desa di desa Espikilip, kepala desa Espikilip, kami pribadi selaku pengacara dari ustadz tersebut sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Kades dan rekan-rekan mereka yang hadir itu di situ. Karena penganiayaan tersebut menunjukkan bukti bahwa seorang kepala desa itu bertindak arogansi. Sebenarnya masalahnya bukan masalah kriminal. Masalah ini adalah masalah perdata tentang tanah hibah yang dahulu diberikan kepada Bapak Rosian Arsad, tanda kutip, sebagai gubernur Sumatera Selatan. Tanah tersebut dihibahkan untuk dijadikan lokasi pembangunan, baik itu tempat pondok pesantren, SMA maupun dan sebagainya. Dan hibah itu diberikan kepada seorang gubernur, bukan lantas untuk dimiliki secara pribadi. Jadi berdasarkan papan merek yang kami lihat di lapangan, nanti saya kirim fotonya, itu dipatok bahwa tanah tersebut milik Rosian Arsad berdasarkan hibah saudara Mursidin selaku kepala desa. Nah, artinya klarifikasi bahwa itu dihibahkan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang saat itu adalah Pak Rosian Arsad sebagai gubernur Sumatera Selatan. Jadi ini fakta yang harus diluruskan. Nah, terkait masalah penganiayaan, Pak Ustadz Irwansyah itu mulai dari mau ke masjid, informasinya sudah ada larangan yang disampaikan dari bisikan dari mulut ke mulut supaya tidak khotbah di sana. Entah siapa yang melarang, informasi menurut dia dilarang oleh oknum kepala desa. Nah, sekembalinya dari ceramah dari masjid, sholat Jumat, ceramah Jumat, klien kami Pak Ustadz Irwansyah akan pulang ke Lubuk Sukona. Nah, di pertengahan jalan dia lihat ada rame-rame kepala desa beserta perangkat, beserta Babinsa, Babin Kantipmas, beserta orang yang mengaku sebagai saudaranya Pak Rosian Arsad melakukan pematokan atas lahan yang dulu dihibahkan oleh saudara Mursidin selaku kepala desa. Melakukan pematokan. Nah, tentunya Pak Ustadz Irwansyah kan yang tidak tahu permasalahan itu tahun 2000 kemarin, langsung mampir ke lapangan melihat tanah orang tuanya dipatok-patok. Memang selama ini tanah tersebut diusahakan oleh Pak Mursidin dibuat kebun sawit. Nah, karena tanah itu dipatok-patok, dia langsung mampir ke lapangan dan langsung meliput kegiatan di lapangan. Ada Babinsa, ada Babin Kantipmas, ada kepala desa dan perangkat, ada tokoh masyarakat, dan ada perwakilan dari Pak Rosian. Nah, oleh karenanya merasa itu adalah tanah dari orang tuanya, langsung diliput, dipoto, sampai dilarang oleh beberapa orang supaya dia tidak meliput dan tidak memfoto dan mengaku bahwa itu tanah mereka. Sampai terjadilah ketegangan di lapangan sehingga beberapa kali saudara kepala desa melakukan percobaan akan memukul dengan cangkul, akan mengambil parang di dalam motor, dan sampai pada akhirnya melakukan pemukulan serta menendang klien kami. Terakhir pas dia mau naik motor, motornya ditarik, jatuh sampai ditolong orang banyak. Artinya tindakan ini menurut kami ini kriminal. Ini adalah tindakan penganiayaan, melanggar pasal 351 KUHP tentang penganiayaan ringan. Oleh karena itu, kemarin klien kami sudah mengadukan masalah ini ke Polsek Kuntawalai dan sudah melakukan visum di Puskes Tanjung Raja. Hari ini pun dilanjutkan untuk pemeriksaan karena dari semalam klien kami itu sesak napas.
sesak napas, sakit, tidak bisa tidur, sehingga akhirnya dari Puskesmas Tanjung dirujuk untuk dironsen ke Rumah Sakit Kayago ataupun Indralaya. Itulah 10 menit kejadian yang bisa kami laporkan terkait masalah tanah dan sebagainya. Kami akan diskusikan dulu, kami akan mengambil tindakan lebih lanjut terkait masalah pemasangan merek itu sudah kita foto. Kita akan konsultasikan ini kepada Pak Gubernur bahwa itu hibah itu untuk pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, bukan menjadi milik pribadi. Saya kira ini ada salah satu penyimpangan aset, penyimpangan aset terhadap hibah yang diberikan oleh pemerintah desa untuk dibangun sarana prasarana desa. Ternyata berdasarkan pancang yang dipasang itu seolah-olah dikuasai secara pribadi. Kami rasa itu, dan satu lagi saya berharap supaya ada kepedulian dari Majelis Ulama Indonesia terhadap Ustadz Irwansyah yang dilarang melakukan ceramah di Masjid Spekilip berdasarkan informasi yang saya terima, dan terhadap Ustadz Irwansyah yang dilecehkan, dikata-katai Ustadz bohong, Ustadz tidak jujur, Ustadz macam-macam, sampai dianiaya. Artinya Majelis Ulama Indonesia harus mengambil sikap dalam hal ini untuk ikut mengklarifikasi hal tersebut kepada kepala desa maupun kepada Bupati Ogan. Itu saja barangkali sambutan kami atas nama advokat pengacara saya Irwan Nopiatra, sarjana hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.